apa kabar? Semoga Anda dalam kondisi sehat karena kini saatnya Anda menyimak berita Jawa Tengah bersama saya Teatrika Putri. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Kecelakaan maut terjadi di Jalan Semarang Purwodadi, Kabupaten Demak. Kakek nenek bersama cucunya tewas tertabrak truk. Sebanyak 51 orang masih menjalani perawatan dari total 152 korban keracunan massal di Kabupaten Klaten. Pertanyakan keaslian ijazah, puluhan orang mendatangi kediaman Joko Widodo di Kota Solo. Ya, kita ke informasi pertama. 3 orang meninggal usai terjatuh dari sepeda motor dan tertabrak truk kontainer di Jalan Semarang Purwodadi, Kabupaten Demak. Ketiga korban merupakan pasangan suami istri bersama cucunya yang masih balita. Kecelakaan maut terjadi di Jalan Semarang Purwodadi, Desa Kembang Arum, Kecamatan Meranggen, Kabupaten Demak, Rabu malam. Dalam rekaman kamera pengawas, ketiga korban yang berboncengan sepeda motor terjatuh tepat di depan sisi kiri truk kontainer. Saksi Partigi mengatakan sepeda motor dan truk dari arah barat menuju timur. Sepeda motor tiba-tiba oleng dan jatuh. Diduga jatuhnya kendaraan akibat perbedaan tingginya sambungan jalan dan berlubang. 3 korban yang diketahui pasangan suami istri dan cucunya meninggal akibat terlindas ban truk. Ceritanya itu naik sepeda, mau naik pleset. Naik motor? Iya, naik sepeda motor. Itu dari mana, Pak? Dari arah barat. Dari arah barat, terus? Ke timur. Terus? Nah, itu jatuh, orangnya jatuh pokoknya depan sama belakang. Itu berapa orang, Pak, yang naik motor, Pak? Satu yang boncengan sama istrinya. Tapi sama cucunya. Oh, sama cucunya. Identitas ketiga korban yakni Sutarman 62 tahun dan Sis Sutarmi 62 tahun yang merupakan suami istri warga Desa Tanggung Harjo, Kabupaten Grobogan, serta balita berusia 1 tahun yang merupakan cucunya. Ketiga jenazah korban dievakuasi petugas Polsek Meranggen dibantu warga menuju Rumah Sakit Pelita Anugerah untuk selanjutnya dibawa ke rumah duka. Ali Mustakfirin melaporkan dari Kabupaten Demak. Tanggul Sungai Tuntang di Kabupaten Grobogan longsor sepanjang 200 meter. Longsor terjadi akibat tingginya debit air Sungai Tuntang sehingga membuat tiang pancang penguat tanggul ambrol tergerus air sungai. Kondisi tanggul Sungai Tuntang di Desa Ngroto, Kecamatan Gubuk, Kabupaten Grobogan longsor sepanjang 200 meter. Tanggul Sungai Tuntang yang tebalnya 5 meter tinggal 70 cm. Tiang pancang yang dibangun sebagai penguat tanggul juga ambrol. Sebagian material tiang pancang yang terbuat dari beton ambrol masuk ke sungai. Terlihat retakan-retakan pada tiang pancang hingga besi di dalamnya terlihat. Longsor itu terjadi pada Senin lalu saat air sungai meluap. Longsor ini total dari longsor sepanjang 200 meter. 200 meteran ini. Ini longsornya karena apa ini, Pak? Karena kemarin debit air Tuntang yang sangat tinggi di angka 20-60. Jadi karena di sini adalah tikungan air karena sipel pancang ini tidak kuat, akhirnya terjadilah longsor. Kalau longsor seperti ini khawatir nggak warganya sekitar, Pak? Ya, ini memang sangat-sangat mengkhawatirkan karena lebar dari tanggul ini sudah hanya tinggal sisa 70 cm. Warga sekitar mengaku khawatir dengan longsornya tanggul Sungai Tuntang, mengingat rumah warga berdekatan dengan lokasi tanggul yang longsor. Khawatir sekali. Khawatirnya gimana, Pak? Ya kalau terjadi banjir kan ya bisa rubuh rumah ini hanya di bawah tanggul, rumahnya ya enggak kuat sekali. Longsoran itu telah dilaporkan ke Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juwana. Warga dan pemerintah desa berharap longsornya tanggul ini segera ditangani supaya tidak semakin parah. Arif Nur melaporkan dari Kabupaten Grobogan.
Sebanyak 152 orang menjadi korban keracunan massal di Desa Karangturi, Kecamatan Ganti Warno, Kabupaten Klaten. Saat ini sebagian korban kondisinya sudah berangsur membaik. Data Dinas Kesehatan Klaten hingga Rabu pukul 16.00 waktu Indonesia Barat, total korban yang mengalami keracunan massal di Desa Karangturi, Kecamatan Ganti Warno sebanyak 152 orang. Dari jumlah tersebut, 51 pasien masih menjalani rawat inap yang tersebar di berbagai rumah sakit dan puskesmas. Sebagian pasien sudah diperbolehkan pulang ke rumah, sedangkan satu orang yang meninggal bernama Suparno. Sementara itu, posko keracunan makanan di Desa Karangturi mulai Rabu sore juga dialihkan ke Puskesmas Ganti Warno. Posko dapat diakses oleh masyarakat serta dipantau oleh tenaga kesehatan setempat. Jadi data kami update saat ini tadi jam 16.00, jumlah total kasus yang kita data ada 152 kasus. Kemudian saat ini yang masih dirawat inap baik di puskesmas maupun di rumah sakit ada 51 pasien. Jadi berangsur-angsur sudah ada yang boleh pulang. Untuk dirawat di rumah sakit boleh pulang sudah dinyatakan sembuh ada 3 pasien. Kemudian posko ini tetap kita adakan, kita lanjutkan. Jam 17 nanti posko kita alihkan di Albani Sarawat Inap. Kemudian bisa diakses di masyarakat dan kita lakukan pemantauan. Ya, sementara itu tim Trauma Healing Polres Klaten memberikan pendampingan psikologis kepada warga terdampak keracunan massal di Desa Karangturi, Kecamatan Ganti Warno. Petugas juga menghibur anak-anak dengan mengajak bermain dan menyanyikan lagu secara bersama-sama. Tim Trauma Healing Polres Klaten memberikan pendampingan psikologis kepada warga terdampak keracunan massal di Desa Karangturi, Kecamatan Ganti Warno, Kabupaten Klaten Rabu siang. Petugas menghibur anak-anak dengan mengajak bermain dan menyanyikan lagu secara bersama-sama. Petugas memberikan semangat kepada anak-anak supaya tidak trauma dengan kejadian keracunan massal. Mereka juga memberikan edukasi kepada masyarakat supaya berhati-hati dalam mengonsumsi makanan. Juga kita memberikan suatu penyemangat kepada anak-anak agar juga tidak trauma dengan kejadian ini, dan ke depan tentunya kita memberikan wacana yang lebih baik agar tetap hati-hati dalam mengkonsumsi makanan, khususnya anak-anak dan semuanya warga masyarakat sini. Kapolres Klaten menjelaskan petugas sudah melakukan pemeriksaan beberapa saksi terkait kejadian keracunan massal di Desa Karangturi. Sampel makanan juga sudah dikirim untuk diuji di laboratorium. Untuk kasus keracunan ya, kejadian luar biasa yang ada di Ganti Warno, yaitu Desa Karangturi. Perkembangan hari ini adalah dari kepolisian sudah melakukan pemeriksaan kepada beberapa saksi ya, karena memang saksi-saksi yang mungkin juga mengetahui dan mengalami ini beberapa masih dalam perawatan. Untuk itu memang ini masih berjalan, dan salah satunya juga kita sudah koordinasi dengan baik dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten, dan sudah dilakukan pengiriman juga sampel untuk kemudian nanti dilakukan pengujian lab. Sebelumnya, keracunan massal terjadi di Desa Karangturi, Kecamatan Ganti Warno, usai warga menyantap makanan yang dihidangkan dalam acara pentas wayang kulit. Krisna Agung melaporkan dari Kabupaten Klaten.